waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Harusnya kan sudah selesai 525 kan, karena konser tidak selesai. Bagi masyarakat perantau yang rindu pulang kampung, ini media. Karena untuk mengumpul mereka perantau tidak mudah. Tapi dengan kesambu-sambu, tanpa dipantau mereka hadir. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2025 sebanyak 250 bidang. Masyarakat Kelurahan Kolese, Kota Bau-Bau mempererat tali silaturahmi usai Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah melalui tradisi Kasambu-Sambu. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya. Hari ini Senin 7 April 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2025 sebanyak 250 bidang. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Harusnya kan sudah selesai 525 kan, karena konser tidak selesai. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2025 sebanyak 250 bidang. Tambahan target ini diberikan dari Kantah Kabupaten Konawe Selatan. Dengan adanya tambahan ini, total target PTSL di Kota Bau-Bau meningkat dari 525 menjadi 775 bidang. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Bau-Bau Sultra Wirawan menjelaskan, tambahan ini diberikan karena Kantah Konawe Selatan belum menyelesaikan seluruh target yang diberikan, sementara itu Kantah Bau-Bau telah menyelesaikan target awal sebanyak 525 bidang. Harusnya kan sudah selesai 525 kan, karena konser tidak selesai. Artinya mereka karena dikejar target waktu juga harus selesai di bulan Maret ini. Ya terpaksa mereka hempar kata Bau-Bau. Ketua Adjudikasi Kota Bau-Bau ini menambahkan, tambahan target ini langsung dikerjakan oleh timnya. Beberapa kelurahan telah mengajukan permintaan tambahan kuota PTSL antara lain Kelurahan Karya Baru, Sula'a, dan Badia. Pihaknya menargetkan penyelesaian tambahan 250 bidang ini paling lambat pertengahan Mei 2025. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra melakukan kunjungan silaturahmi ke markas Komando Resort Militer Korem 143 Halooleo. Di sana Bupati bertemu langsung dengan Komandan Korem Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto pada Jumat 4 April 2025 di Kendari. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, menjadi wadah diskusi ringan namun strategis antara kepala daerah dan pimpinan militer wilayah Sulawesi Tenggara itu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Alvin memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah Kabupaten Buton yang selaras dengan agenda nasional, termasuk program penyediaan makanan bergizi gratis atau MBG bagi anak-anak dan sejumlah inisiatif lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto juga menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa Korem 143 Halooleo siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas serta mendukung pelaksana program-program pembangunan. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis Bupati Buton dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan jajaran TNI, guna memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran serta didukung stabilitas wilayah yang kondusif.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Masyarakat Kelurahan Kolese, Kota Bau-Bau mempererat tali silaturahmi usai Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah melalui tradisi Kasambu-Sambu. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Bagi masyarakat perantau yang rindu pulang kampung, ini media. Karena untuk mengumpul mereka perantau tidak mudah. Tapi dengan Kasambu-Sambu, tanpa dipantau mereka hadir. Di tengah hiruk pikuk modernitas, masyarakat Kelurahan Kolese, Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau kembali membuktikan bahwa budaya dan tradisi bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga jembatan silaturahmi dan simbol persatuan yang hidup dan relevan. Hal ini tercermin dalam gelaran Pesta Adat Kasambu-Sambu yang berlangsung dengan semarak dan penuh makna pada Sabtu kemarin di lapangan sepak bola Kelurahan Kolese. Ketua Panitia Kegiatan Laude Aswat mengungkapkan bahwa pesta adat ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat setempat, baik yang tinggal di kampung halaman maupun yang berada di tanah perantauan. Momen ini menjadi ajang mempererat kembali tali silaturahim usai Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bagi masyarakat perantau yang rindu pulang kampung, ini media. Karena untuk mengumpul mereka perantau tidak mudah. Tapi dengan Kasambu-Sambu, tanpa dipantau mereka hadir. Nah, ada yang menarik tahun ini, walaupun keluarga dari Batam beberapa tidak sempat pulang, tapi dia kirim talang. Dia telepon keluarga, buatkan saya talang, saya di Batam tidak sempat pulang. Ini juga salah satu yang kita apresiasi, kita hargai. Artinya rasa cinta kampung, cinta Kasambu-Sambu, walaupun di perantauan tetap ada. Laude Aswat yang juga asisten 1 Setda Kota Bau-Bau ini merincikan tahun ini disiapkan sekira 80 talang makanan dari swadaya masyarakat setempat. Setiap talang dapat dinikmati oleh 10 hingga 15 orang. Ini memperlihatkan semangat gotong royong yang masih lekat di tengah komunitas. Tidak hanya berhenti sampai di sini, Laude Aswat berharap tradisi ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Ia dan para tokoh masyarakat pun berencana menetapkan waktu tetap pelaksanaan pesta adat ini agar lebih terstruktur dan diketahui luas oleh masyarakat. Berharap kepada generasi muda Kolese, baik yang ada di kampung maupun di perantauan, mari kita bersama-sama kita membangun Kolese ini, bersama-sama mempertahankan tradisi Kasambu-Sambu ini, sehingga sampai kapanpun tradisi Kasambu-Sambu tetap lestari. Karena Kasambu-Sambu ini kalau tidak dilestarikan akan punah. Untuk melestarikan tidak cukup hanya ditulis, dibukukan, tapi harus diatraksikan dalam bentuk atraksi seperti hari ini, diekspresikan dalam bentuk tradisi budaya seperti itu. Laude Aswat juga mengakui tradisi Kasambu-Sambu ini juga sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kota Bau-Bau periode 2025-2030 yang mengusung tagline kerja bersama. Tradisi Kasambu-Sambu bukan hanya soal perayaan, melainkan juga cermin dari komitmen untuk menjaga warisan budaya yang menjadi identitas bersama, sekaligus menjadi wujud pemersatu antar masyarakat yang sebelumnya terkotak-kotak karena momentum politik pemilu dan pilkada serentak. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau bakal merelokasi sekitar 157 pedagang kaki lima atau PKL yang selama ini berjualan di kawasan Pantai Kamali. Relokasi ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai ruang publik. Relokasi yang disiapkan masih berada di kawasan Pantai Kamali, tepatnya di area dekat kolam dan bersebelahan dengan kantor Kelurahan Wale. Namun hingga kini lokasi tersebut masih dalam tahap pembenahan oleh sejumlah instansi terkait. Pada Minggu pagi 6 April 2025, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Waode Hamsina Bolu meninjau langsung lokasi relokasi yang turut didampingi PJ Sekda Laode Fasikin serta sejumlah kepala OPD dan camat terkait. Dalam keterangannya, Wali Kota
Yusran juga menegaskan bahwa seluruh PKL yang saat ini menempati area pantai Kamali akan dipindahkan dan kawasan tersebut akan dikosongkan dari aktivitas jual beli. Relokasi dilakukan setelah Pemkot selesai melakukan pendataan dan perkapitulasi terhadap para PKL. Menurut Yusran, para pedagang telah menyatakan kesediaannya untuk dipindahkan ke lokasi baru yang tengah dibenahi. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2025 sebanyak 250 bidang. Masyarakat Kelurahan Kolese, Kota Bau-Bau mempererat tali silaturahmi usai Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah melalui tradisi Kasambu-Sambu. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.